Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ardiwati dari kelas 11-3. Sebelumnya mungkin kita semua setuju ya Bu, kalau sekarang ini penggunaan gadget sudah sangat umum di kalangan pelajar. Menurut Ibu, gimana tanggapan Ibu mengenai siswa-siswi yang sering menggunakan gadget untuk mengerjakan tugas sekolah mereka? Terima kasih Anissa, pertanyaannya sangat bagus. Kalau menurut Ibu, gadget itu adalah sebuah media yang merupakan untuk menambah kita memiliki pengetahuan, ya. Salah satunya adalah bentuk perubahan yang bisa kita menguasai dunia. Kita bisa dapat ilmu tanpa harus kita ke tempatnya di mana ilmu itu ada. Nah, dengan gadget, PR yang tadinya akan merasa kesulitan dalam mencari narasumber, buku gitu ya, dia dengan mudah bisa mendapatkan itu gitu loh untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Apalagi sekarang seumpama keterbatasannya buku paket, karena kan dari sekolah udah nggak boleh siswa membeli buku gitu. Terus jadi sementara kemampuan sekolah di mana bosnya itu atau BOP-nya dari sekolah itu hanya punya kemampuan untuk angkatan ini cuma membeli buku kelas 11 aja gitu. Karena kan semua mata pelajaran punya hak yang sama kan. Nah, tandanya guru itu harus inovatif gitu loh. Dia harus mencari, oh ya, kalau gitu lewat buku digital bisa gitu. Nah, dengan adanya gadget, maka dia akan bisa mendapatkan ilmu itu tanpa harus dia punya buku paket. Karena kalau umpama kita suruh beli juga kan kemampuan setiap siswa tidak sama. Tapi kalau seumpama dengan digital, Ibu hanya ya silakan buka buku digital kamu, buka halaman sekian. Yang penting kalian punya punya HP. Andai kata pun dengan kalimat, tidak semua juga orang yang punya HP dia bisa berteman dengan yang HP-nya bagus atau dia punya kuotanya bagus, dia bisa tukeran gitu. Nah, itu salah satu manfaat daripada digital atau pengetahuan gadget yang membantu pekerjaan siswa. Nah, itu manfaatnya banyak ya Bu? Banyak banget. Ya, jadi buat buku paket dan lain. Nah, kalau resikonya nih untuk Ibu sebagai guru atau siswa sering menggunakan gadget. Ada setiap sesuatu tuh ada konsekuensinya. Ada sisi gelap, ada sisi terang. Ada panas, ada malam, ada siang. Gitu ya. Jadi ada manfaatnya pasti ada dong konsekuensi kerugian. Bukan kerugian sih ya. Sisi gelapnya gitu. Nah, kalau orang tua yang tidak mengontrol dalam arti mengawasi anak itu dengan baik, anak itu akan kebablasan dari manfaat gadget itu sendiri gitu, yaitu akhirnya dia lebih dominan ke hiburannya daripada pengetahuannya. Yang harusnya minimal lah 50-50 lah, 50 pengetahuan, 50 untuk penyegaran permainan, tapi ini enggak, terbalik. 70 dia ke game dengan permainan hiburannya, sementara 30% bahkan ada yang cuma 10% gitu. Nah, itu kerugiannya gitu. Jadi dia lebih didominasi ke hiburannya daripada manfaat dari pengetahuannya. Jadi penggunaan waktunya ya Bu? Betul. Nah, jadi kalau menurut Ibu, apakah penggunaan gadget ini bisa mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah secara mandiri? Luar biasa banget, mantap. Itu pertanyaan yang keren. Gini nak, itu banget. Coba bayangkan kamu, kita hidup di masyarakat, gitu ya kan? Hidup di sosial itulah kancahnya kita belajar dari berbagai macam pengetahuan. Umpama dengan kita bermain dengan teman, kita bisa tahu sosial, oh karakter orang seperti ini. Kalau kita sibuk dengan gadget kita, dengan hiburan kita, saking dia terlena,
dia lupa sama makan, dia lupa sama kewajiban-kewajibannya yang tadi Ibu bilang. 70% lah atau 80% dia dengan permainannya, sementara 20% buat pengetahuannya, sehingga hidupnya didominasi dengan gadgetnya itu. Akhirnya dia jadi diperbudak gitu loh oleh gadgetnya gitu loh. Jadi dia jadi budaknya si gadget tadi. Dia merasa apa kalau umpama dimintain tolong, nah tolong dong bantu ibu gini gitu, ntar Bu nih aku lagi tanggung nih Bu gitu. Akhirnya kan dia yang harusnya dia membantu orang tua, namanya adab seorang anak, membantu orang tua itu adalah kewajiban. Sebetulnya itu buat dia loh, kepentingan dia loh. Kalau umpama, bukan berarti orang tua itu memperbudak anak, bukan. Bayangkan kalau dia nggak orang tua tidak mengajarkan, nak tolong dong nak ini gorengin tempe ya ibu lagi ini gitu. Dia nggak pernah bagaimana menggoreng tempe. Itu akan nanti, kalau kan namanya orang tua nggak selamanya. Dia bisa jadi pada saat dia nanti kuliah, dia kos ya kan, terus dia harus mandiri, dia nggak ngerti gimana cara cuci baju, gimana dia masak nasi. Apalagi nanti kalau orang tuanya udah nggak ada, dia nggak akan, itu waktu nggak akan bisa terulang kembali. Nah, nggak bisa. Jadi maksud Ibu, orang tua menyuruh anak, maksudnya membantu pekerjaan apa di rumah, itu sebetulnya bukan memperbudak, tapi sebetulnya sedang melatih anak itu untuk bisa mandiri. Selain di dalam dunia pendidikan, ada juga pendidikan informal gitu, yaitu yang diberikan oleh orang tua kita, oleh masyarakat, teman-teman kita. Yang sejujurnya ya, fungsi teman itu adalah belajar tentang satu keadilan, inovasi. Coba kita kalau berteman nih, teman yang nggak bisa main, kita nggak bisa main gitar. Terus kita punya teman, Papa Anissa bisa main gitar. Ibu bertemannya akrab sama Anissa gitu ya. Lama-lama kan, Nis, tolong dong ajarin ibu main gitar. Anis kira-kira mau nggak ngajarin? Ya mau. Pasti dong, iya kan? Pasti, nah, walaupun ibu nggak kursus, itu pasti ibu bisa main gitar, otodidaknya dari teman gitu kan. Nah itu, terus keadilan. Kita berteman itu nggak akan milih. Coba deh Nisa, ada nggak teman, seneng nggak sama teman yang lebih menentukan, teman yang kaya gitu, teman yang bapaknya punya pangkat, dia maunya berteman. Kira-kira Anis seneng nggak berteman kayak begitu? Iya, senang. Tapi dia maksudnya gini loh Nis, maksud ibu begini, Anis umpamanya ada teman si X gitu, anggaplah si Pulan gitu ya. Si Pulan tuh mau bertemannya sama orang-orang kaya melulu. Terus terus Anissa nih, maaf, Nisa nih levelnya yang biasa-biasa aja, nggak kaya, nggak bawah. Terus dia kalau ngomong masalah kekayaan, kira-kira Anis seneng nggak sama berteman gitu? Enggak. Kenapa Nis? Ya karena kayak kurang enak aja temenan sama yang kayak gitu. Nggak asik ya, yang diomongin cuma uang melulu. Nah, begitu, itu yang namanya keadilan Nis. Jadi kita berteman itu, di dalam berteman nggak harus milih mana lu kaya mana lu miskin. Kita dalam hal teman itu, pada saat kita masih belum bisa berkarya, itu adalah semua level sama. Kita menuntut teman itu sama gitu. Jadi dalam berteman itu ilmu keadilan gitu loh, yang kita bisa petik gitu ya nak ya. Nah, jadi itu manfaatnya kayak bisa buat keadilan, kejujuran ya Bu. Nah, kalau kejujuran ya Bu, kira-kira penggunaan gadget di kalangan pelajar ini bisa mempengaruhi kejujuran siswa dalam mengerjakan tugas nggak menurut Ibu ini? Terima kasih Nis. Masalah kejujuran itu adalah adab yang diajarkan pertama-tama dari orang tua, gitu ya. Pertama dasar kita, nilai kita ini kita udah diajarin nih sama orang tua kita, nak. Walaupun kamu di belahan bumi manapun, satu, kalau kamu udah bersikap bohong, itu hari ini kamu bisa menutupi kebohongan, tapi suatu saat akan terbongkar kebohongan kamu. Itu kalau udah ditanam
Apalagi kalau ibu di rumahnya itu udah diajarin dalam hal agamanya kuat. Umpama gini, nak, lisan kita, lidah kita, tangan kita, semuanya itu ada yang ngawasin, yaitu malaikat apa? Kalau kita udah ditanamin seperti itu, terus nanti juga kita umpama orang tua kita udah ngajarin nih, nanti lo nak di akhirat nanti itu lidah semua, mata semua bicara tentang kebohongan dan kejujuran gitu. Kalau mindset kita kita diajarkan seperti itu, insya Allah kita akan tertanam. Nah, kalau udah adab satu, adab kejujuran udah tertanam, maka walaupun ada kesempatan agak bisa ngerem. Cuma tanda kutip, kalau seumpama kita di keluarga udah nggak kurang menanamkan kejujuran, di mana JJ mengajarkan tentang kesempatan yang luar biasa. Ingat kata-kata kriminal, waspadalah gitu kan. Ya, gimana kesempatan mempengaruhi terjadinya adanya ke penyimpangan gitu kan, kriminal. Nah, kalau seumpama kita sudah ditanamin nggak ada, terus kita kesempatan itu ada di gadget itu luar biasa. Nah, namanya aja global. Global itu artinya tanpa batas, tanpa ada batas yang oh ini nggak baik, oh ini tidak baik gitu seumpama gitu ya. Kalau kita udah nggak kita tanamin rasa adabnya tadi, itu bisa ketidakjujuran nomor tanda kutip menjadi nomor 12 gitu loh, Nis. Gitu ya. Jadi pengaruh digital yang tanpa batas, kejujuran bisa dianggap nomor 12. Tetapi tanda kutip, kalau orang tuanya sudah menanamkan, oh ini nggak baik, oh ini pornografi, oh ini masuknya ke sini nih yang akan dia udah nyetop diri. Gitu, nyetop diri. Terus orang tuanya juga jangan terlalu juga percaya anak ini, oh jujur banget ya sama ini, dia saya kasih. Enggak, kita tetap loh sebagai orang tua tetap mengawasi. Namanya fungsi fungsi keluarga itu ada salah satunya adalah pengawasan sosial. Pengawasan itu artinya kita juga jangan terlalu pure 100% percaya sama anak. Tetap kesempatan itu ada di gadget. Karena itu orang tua harus mengawasi sampai di mana nih batasan anak ini. Nah, kan ada sekarang orang tua juga harus belajar juga di digital. Bagaimana icon-icon yang kiranya dilarang kan bisa diklik kan? Ya, bisa diklik kan, bisa akan ya ada pilihan, oh ini pornografi, oh ini yang tidak baik, ini di luar batas anak gitu kan. Nah, tapi kalau orang tua yang nggak juga tahu, yang cuek aja, udah deh yang penting anak gue anteng gitu di rumah, ya udah main gadget, padahal dia tidak tahu dia apa di dalam di kamar itu dia sedang ngerjain apa. Nah itu. Dari cerita ibu kan itu pasti ada kecanduan ya Bu. Tapi menurut ibu ini solusi apa yang bisa kita lakuin untuk mengurangi dampak negatif itu? Oke, tadi pengawasan orang tua. Peranan orang tua itu dominan banget. Paling utama ya, Bu? Paling utama. Karena anak itu lahir dari orang tua kan. Nggak ujuk-ujuk dia besar gitu. Jadi walaupun seumpama kita ini udah dewasa, tetap peranan orang tua itu perlu gitu. Sesekali orang tua harus ngecek di mana sebatas mana anak ini memperlakukan HP-nya gitu atau gadgetnya itu gitu. Jadi juga orang tua juga harus ini update gitu loh. Jangan cuek aja. Jangan cuek aja. Jangan, yang penting anak gue anteng gitu. Padahal jika gak tahu tuh apa yang di dalam yang dia lagi anteng dikerjain gitu kan. Nah, itu salah satu adalah peranan orang tua dalam mengantisipasi anak jangan sampai terjerumus gadget yang kebablasan. Jadi ingat, globalisasi tanpa batas. Kita orang tua harus bisa membatasi, ya, dengan pengetahuan yang akan mempengaruhi dari kenegatifan keterjerumusan anak kita pada korban gadget. Oke,
mungkin itu aja ya Bu Wih, luar pembahasan biasa. kita hari ini. Terima kasih banyak ibu-ibu. Oke, sekian dari saya Bu. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anissa. Alhamdulillah, terima kasih Anissa. Mudah-mudahan bermanfaat dari Amin, ya. percakapan kita ini ya. Iya.